Selamat pagi teman-teman. Saya pakai kaos produsen mainan. Saya mau cerita ya. Minggu lalu sebagai praktisi, saya mengajar di Universitas Hasanuddin. Saya mengajar mata kuliah industri kreatif hasil hutan. Sebagai praktisi saya diminta menceritakan pengalaman bisnis mainan dari kayu ini. Praktisi mengajar itu bagian dari program Kemendikbud, Kampus Merdeka ya. Saya login, sudah masuk kan? Saya login lagi. Dosennya adalah Bu Syaidah Sarjana Hutan Master Science PhD ya. Yang saya ajarkan ya sebagai pengenalan usaha ya. Kemudian saya juga memberikan tugas ke mahasiswa. Tugasnya adalah seperti ini. Saya juga menceritakan bagaimana digitalisasi di usaha saya. Cukup panjang. Sebelumnya mahasiswa saya minta untuk menonton video-video di YouTube tentang digitalisasi di UMKM Omocha Toys, terutama adalah tentang yang indep. Jadi waktu saya mengajar itu sudah bisa lebih cepat, kurang lebih sudah dapat pemahaman bagaimana cara mengelola usaha di UMKM Omocha Toys dan mungkin bisa menjadi referensi bagi mereka ketika mereka sudah lulus nanti. Baik, kita di mata kuliah industri kreatif hasil hutan. Kira-kira teman-teman yang belajar tentang kehutanan ini, apa yang bisa digunakan, apa yang bisa dimanfaatkan dari hasil hutan itu kan di industri. Karena banyak begitu mahasiswa lulus itu tidak tahu harus bagaimana. Padahal kalian punya ilmunya itu, punya ilmu yang orang luar sana nggak punya, ya kan? Hasil hutan. Nah, kemudian itu mau diapakan? Kalau syukur-syukur kalau bisa bernilai ekonomi kan dan harus bernilai ekonomi, memberi nilai tambah dari hasil hutan yang teman-teman pelajari. Kita lihat ya, ini kelihatan screen-nya? Kelihatan, Pak. Ini hasil hutan dari teman-teman rangkum. Ada apa aja? Bambu, kayu solid, limbah sagu, tempurung kelapa, kemudian gula aren, daun kelor, jahe merah, limbah kayu, bambu ya, kayu bambu, madu, biji kopi dari hutan, limbah kayu jati, madu, kayu solid, gula aren, jamur, nuget asiri, serat daun pisang, kayu solid, kayu MDF, rotan, bunga, kayu kulit batang pohon pulau, kayu manis, madu, dan bambu ya. Selain ini masih ada lagi kan? Banyak sekali kan hasil hutan? Apa lagi? Damar, Pak, atau resin. Damar, kayunya ya? Resin, Pak. Apa getahnya. Itu? Oh, getahnya. Iya, Pak. Biasanya itu resin, Pak, kita gunakan buat pelapis kayu atau pelapis meja, maksud saya, Pak. Pelapis meja ini yang jawab siapa ini? Evil, Pak. Aku getah ya. Iya, getah pinus, getah damar ya. Ini bernilai tambah banyak loh ya. Selain ini apa lagi? Coba. Tanaman kapas. Ini Mbak siapa? Nurul Fadila, Pak. Batang kapasnya itu kan mengandung selulosa, Pak. Jadi bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pulp. Bahan baku apa? Bahan baku pulp kertas. Kemarin kita sudah mengikuti pemaparan dari Mbak Lisa Tandi ya. Rancangan produk hasil hutan di menarik ini, latar belakang. Madu itu merupakan salah satu hasil hutan yang kemudian juga ada tugas yang lainnya. Ini masker nih, masker mengatasi jerawat menggunakan madu. Coba kita lihat yang nomor 16. Karena ini madu untuk mengatasi jerawat. Iya, Pak. Memang madu bisa untuk mengatasi jerawat ya? Dicampur dengan itu, Pak, kayu manis. Dicampur dengan kayu manis. Iya. Yeah. Sudah ada testimoni gitu atau ada pernah yang pakai seperti itu? Kalau kayak untuk madunya sendiri sudah pakai diuap agak sedikit hangat. Tambah kayu manis. Kayu manis memiliki manfaat untuk perawatan wajah karena ada antibakterinya. Ini ada contoh cara membuatnya nih. Ambil 2 sendok makan madu dan campurkan dengan 1 sendok teh kayu manis. Jadi memang hasil hutan kita ini tidak hanya sekedar dipotong aja pohonnya, tapi juga diberi nilai tambah ya. Mbak Veronica, saya mau tanya ini, kulit batang pohon kulai, jamu penguat imun tubuh ini rasanya bagaimana itu? Kalau kulit batangnya sendiri dia, Pak, dia tuh pahit sekali, makanya dia harus ada tambahan gula merahnya agak banyak.
dan Hmm. temulawaknya juga untuk agak manis-manisnya. Makanya saya agak tambahkan madu supaya tambah manis Ki Pak, karena memang kulit batangnya sendiri tuh pahit Pak. Saya Pak, Ya, Mbak Sylvia. pertanyaan saya ini lebih ke arah teknik pemasaran yang Bapak terapkan. Jadi Oke. sedikit cerita, dulu saya punya salah satu usaha Pak, namun saya rasa penjualan yang masuk itu hanya teman-teman saya atau kenalan saya yang membeli. Nah, kendalanya itu Pak, produk saya ini kurang dikenal. Jadi saya mau tanya Pak, gimana cara Bapak membawa produk Bapak ini sampai dikenal banyak oleh masyarakat? Baik. Kalau boleh tahu produknya apa dulu, Mbak? Trap Mas Pak. Bagaimana orang tahu produk kita? Permasalahan setelah kita punya produk adalah kemudian kita mengenalkan produk kita. Nggak bisa kita berharap orang lain tahu kita punya produk, itu nggak bisa. Itu bagaimana kita memasarkan. Sekarang ini untuk membuat orang tahu produk kita itu lebih mudah. Pertama, kita udah masuk di zaman digital. Orang itu kan sekarang, ya tadi saya bilang pegang HP, pegang laptop, mencari informasi itu lewat Google. Gitu kan. Mungkin ada juga yang tanya, teman-teman ingin tahu Omocha itu apa, langsung aja klik Omocha gitu kan. Atau mainan edukasi atau produsen mainan. Itu nanti keluar ya. Kita pertama target marketnya adalah orang yang tertarik pada produk itu, ketika searching, kita keluar. Perlu menyebarkan informasi tentang produk kita. Itu kan bisa melalui pameran. Terus kemudian, dia tadi lewat dari mulut ke mulut, keluar di pasar kaget, ya di sekitar kita dulu. Orang agar tahu produk kita jangan berharap orang tahu ya, kitanya harus keluar. Di artikel di Omocha Test itu keluar lah. Jadi kalau kita tidak punya toko ya kita gelar lapak lah. Mengenalkan produk kita tadi itu ya, offline dan online. Menarik sih tapi memang sekarang ini makin rumit ya, makin rumit. Online itu kalau kita mudah nih. Sekarang kita mudah ya, kita bikin Instagram, bikin Facebook, situs web, kita mudah, orang lain itu juga jadi mudah, berarti kan kompetitor kita juga mudah. Nah, kita disitulah memang akhirnya kreativitas kita, kerajinan kita, sama skill kita diuji di situ, bersaing tentang produk. Kalau sekarang kita hanya bisa bilang produk kita berkualitas, bagus, itu kan menurut kita ya. Konsumen juga pertama harus, supaya bisa mengetahui itu kan harus lihat produk kita juga, harus tahu ya. Itu juga narasi-narasi seperti itu harus kita bikin ya. Selain itu kami itu membuat sistem untuk memudahkan orang, kan saya produsen jadi ada juga orang yang mengambil ke saya untuk berjualan. Nah itu saya membuat sistem yang memudahkan mereka untuk berjualan. Ini salah satu dari upaya kami untuk mengenalkan usaha Omocha Test. Saya punya situs Omocha Test. Awal-awal usaha itu waktu itu masih YouTube, Instagram, Facebook itu masih belum banyak ya, masih belum ada bahkan. Kalau dulu ada Friendster gitu kan. Nah ini effort yang paling bisa kita lakukan adalah untuk mudah adalah bikin situs web sendiri. Dari awalnya kita, kalau saya tidak salah ingat Pak, kita kan bilang kalau kita menggunakan kayu pinus Pak dari awal produksi. Iya. Mungkin apakah ada niatan Pak ingin mengganti dari bahan baku itu mungkin menggunakan kayu lain untuk kedepannya, kan nggak ditahu mungkin kedepannya dari produksi kayu pinus mungkin mengalami penurunan, mungkin ada niatan kita menggantinya Pak atau tetap menggunakan kayu pinus. Terima kasih pertanyaannya. Niatannya nggak ada, tapi jika ada permintaan untuk menggunakan kayu lain dari pelanggan, itu saya, dan kayu itu ada di Indonesia, saya siap. Kami dengan senang hati menggantinya. Pernah dulu kita ada order dari orang Jepang ya. Dia bilang dia lebih sukanya kayu karet. Nah, jadi kemudian kami produksi pakai kayu karet. Jika Mbak Veronica punya produk nih, saya mau pakai kayu damar. Nah, jika memang ada suppliernya di Indonesia, saya dengan senang hati memproduksi. Veronica cukup jelas? Sangat jelas Pak, terima kasih Pak. Nah, kemudian jika sudah punya produk, jangan lupa teman-teman itu datang ke dinas perindustrian setempat. Kita bisa jadi binaan daripada dinas perindustrian dan perdagangan. Jadi mereka itu punya anggaran untuk pameran, mengenalkan produk lokal daerah situ. Dan mereka itu juga harus mereka memang punya tugas di situ, punya tugas untuk membina UMKM di situ. Nah, itu ikut pameran. Nah, nanti kan karena UMKM banyak ya mungkin gilirannya kita. Kami pakai situs web itu andalan kami. Kenapa? Karena kami bermainnya grosir.
Jadi orang yang mencari mainan produsen edukasi itu sedapat mungkin mereka cari kan mereka searching ya, mereka searching bukan mereka menunggu. Kalau Instagram, Facebook ini yang ditawarkan. Jadi kita lagi lihat Instagram ada yang datang iklan gitu kan, menawarkan ini ada produk-produk ini kelihatan iklan Facebook ini. Kemudian kalau kita tertarik kita klik. Tapi kalau search engine itu bukan ditawarkan, tapi orang yang mencari. Orang yang mencari, kita bagaimana kita bisa tampil di situ. Dari apa yang pertama keluar. Kalau di tempat saya ini yang keluar. Iya Pak, hampir sama Pak yang keluar dengan yang ada di Bapak. Yang Ya, kalau daftar sekarang terus ada Omo Chatois tidak di situ. Di halaman pertama ada Pak. Ada Omo Chatois, ya kan? Kemudian Iya, Pak, ada Omo Chatois, ada Graha Mainan. Ada Graha Mainan. Ada juga produsen mainan. Ini YouTube saya ini tadi. YouTube kita ya. Teman-teman yang lain coba selain Mas Epul, ada lagi yang sudah mencoba? Mbak Veronica, apa yang keluar? Sama Pak, tampilannya kayak yang Bapak share screen kan. Sama. Ada Omo Chatois? Ada Pak, setelah 2 link ke bawah itu ada Omo Chatois. Dengan melalui searching ini, orang yang mencari itu bisa keluar. Nah ini persaingannya juga ketat sekarang. Nah ini perlu teknik-teknik ya, perlu teknik-teknik untuk bisa keluar di halaman pertama Google. Produsen madu gitu ya, Mbak Lida produknya sudah bagus, suppliernya sudah ada dari satu kampung lagi. Itu produknya bagus, ada di Makassar gitu kan. Terus sekarang gimana nih kita jualannya gitu kan? Misalnya saya lagi mau cari sumber madu gitu, madu Makassar gitu kan, Makassar gitu, atau madu dulu ya, madu enak gitu kan. Ini keluar nggak gitu kan? Nah di sini harus keluar nih Mbak. Bagaimana caranya Mbak Lida punya produk keluar di sini? Gitu dia. Nah jadi beda cara kita main di search engine. Kalau di search engine ini istilahnya kita di lautan ya. Jadi orang cari di lautan, nah itu kita bagaimana bisa keluar di situ. Jadi melalui online itu kalau kalian punya waktu ya, semua sikat tuh. Situs web, Facebook, Instagram, Shopee, Tokopedia gitu kan, Zalora, Lazada. Ini customer journey, ini semua perlu tool yang Omo Chatois kerjakan tuh seperti ini. Di tempat saya ada database-nya. Ya, kenapa sekarang kita harus makin perlu digital ya? Karena memang mau produk hasil hutan kayak produk hasil laut kayak atau produk apa kita harus bisa mengerti ini. Dan memang anak-anak muda, milenial, usia-usia kalian yang pegang kunci. Kemudian yang paling bikin repot sekarang itu adalah, ini harus saya ceritakan ya. Ini yang paling repot ini di sini. Perang sesama pedagang di semua level. Ini menjadi sulit dihindari. End user itu bisa tahu semuanya dengan HP, dengan perangkat gadget itu dia bisa tahu informasi kalau memang dia mencari informasi. Reseller, pedagang-pedagang juga tahu, oh di sana produsen sana lebih murah, produsen sana lebih bagus. Lebih ada stok, lebih ada pelayanannya. Nah di situ akhirnya kompetisi kita berada di media yang sama. Kalau dulu kan nggak bisa, orang masih harus jalan dulu, harus cari-cari dulu, tanya ke temennya. Kalau sekarang tidak bisa. Jadi di situ kita makin pentingnya memahami digital. Sekarang ini persaingan makin kemarin kan ada ya produsen alat rumah tangga inisial T itu sekarang lagi sulit ya, lagi sulit. Padahal itu dulu beberapa tahun yang lalu kan merajai itu persaingan. Kemudian supermarket Giant juga tutup karena lihat video mantan direkturnya sendiri cerita karena ada digitalisasi dan milenial gitu. Saya lihat di YouTube-nya kenapa dia tutup gitu. Jadi kalau kita tidak antisipasi, betul, Omo Chatois juga tidak aman kalau kita tetap tenang, diam, ini ya. Harus tetap berinovasi, kreatif, produk. Kemudian saya juga minta reseller beranikan punya produk sendiri. Memang punya modal, harus punya modal. Kalau tidak punya modal ya jualan produk yang sudah ada. Tapi kalau dengan punya produk, dia punya produk sendiri, kemudian di-embedded, digabung dengan produk kami, dia lebih bisa berjualan. Dia punya nilai tambah untuk berjualan. Di zaman sekarang, persaingan makin ketat. Kenapa? Karena orang makin mudah berjualan. Tadi di Indef itu sudah cukup jelas saya bagaimana kami kelola usaha. Nah, kenapa kemudian kami membuat katalog online secara online ini? Pelanggan sudah diminta buat produk yang ready. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Sejauh ini nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Cukup jelas ya. Kalau kita review lagi pelajaran industri kreatif hasil hutan,
Hari pertama saya mengenalkan tentang usaha Omocha Toys. Kemudian di hari kedua kemudian saya memberikan tugas ya di hari pertama, industri kreatif apa yang teman-teman pikirkan ya. Hari ketiga ini, kenapa kita harus punya situs web? Dengan punya situs web, selain kita bisa informasi produk, kita juga bisa kelola usaha melalui situs web itu. Karena dengan situs web kita bisa 100% mengendalikan media tersebut ya melalui situs web. Tapi kalau melalui aplikasi atau sosial media, kita hanya bisa menggunakan fasilitas dari sosial media. Itu bedanya. Karena itu rekomendasi saya anjurkan teman-teman nanti kalau punya usaha, punya situs web sendiri. Dan tidak mahal ya. Domain itu harganya sekitar Rp150.000. Kalau nggak salah naik menjadi Rp160.000 per tahun. Nah ini tergantung juga dari registernya. Kemudian hosting ini per tahun itu sekitar 300.000, 400.000 lah. Jadi kita perlu punya modal Rp500.000 per tahun untuk punya situs web. Nah nanti kalau kita jasain ke orang lain lagi, jasa orang kan beda-beda ya. Jika tidak ada pertanyaan, mau saya cukupkan hari ini pertemuan sampai di sini. Baik, terima kasih. Jika sudah cukup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak Yoyo. Terima kasih. Ya.